kelas 3 semua. Kembali lagi kita belajar dalam pembelajaran tematik, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Siswa mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Mengidentifikasi informasi isi dongeng. 1. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. 2. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. 3. Dongeng adalah suatu warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. 4. Dongeng adalah suatu karya sastra yang bisa membangun sebuah karakter anak-anak untuk berimajinasi. 5. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan. Kegiatan menyampaikan dongeng disebut mendongeng. 6. Cerita yang disampaikan dalam dongeng memiliki pesan atau pelajaran berharga bagi pendengar atau pembacanya. 7. Pesan dalam dongeng disebut dengan amanat. 8. Amanat dalam dongeng berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Ibu akan berikan contoh dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia merawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Baik anak-anak, dari dongeng Petani yang Baik Hati kita dapat lihat 1. Tokoh cerita, petani, burung pipit, dan para pekerja. 2. Tempat kejadian atau latar di sawah. 3. Pesan moral yang terdapat pada dongeng mengajak kita untuk saling membantu sesama, terutama yang membutuhkan. 4. Sifat baik petani, murah hati, suka berbagi, suka menolong, dan tulus. 5. Perbuatan baik yang telah dilakukan petani dalam dongeng yaitu mengobati kaki burung, merawat dan melepaskan burung, membagi hartanya kepada orang yang kekurangan, dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kesimpulannya,
Dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan. Anak-anak, semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Bye, terima kasih.